Halo Hypesoner, balik lagi dengan Budi Hudiana dari HPZ TV. Bicara tentang handling, power style, dan maintenance. Di sini tempatnya. Kalau saya lihat-lihat nih dari kolom komentar, pertanyaan-pertanyaan Hypesoner, kayaknya masih banyak Hypesoner yang belum terlalu paham mengenai fitur-fitur yang ada pada shockbreaker, terutama di preload, rebound, dan compression. Kira-kira asik nih kayaknya kalau kita bahas langsung tentang semua fitur itu di video kali ini. Apa urusan? Fitur-fitur, preload, rebound, dan compression. Ini emang teman-teman kalau si Om lihat dari komentar, yang paling bingung yang mana emang ya? Sebenarnya masih banyak yang salah, seperti misal kayak gini. Masih ada yang beranggapan bahwa menyeting preload itu akan membuat spring menjadi keras atau lembek katanya. Oh, itu salah. Betul. Nah, terus selain itu pertanyaan apa? Nah, ada juga misalnya orang yang kasarnya ketika jalannya bumpy atau jalannya bagus nih, settingannya seperti apa untuk rebound dan kompresinya? Rebound dan kompresinya. Tapi itu kan nggak ada di semua tipe ya. Betul. Karena YSS itu kan line up-nya banyak. Ada yang hanya preload, ada preload sama rebound, dan ada yang paling lengkap ya. Betul. Yang semua ada. Jadi mungkin kalau emang masih pada bingung, meskipun kita pernah bahas, mungkin kita bahas satu persatu dari shockbreaker kelas yang paling mendasar ya. Betul. Nah, mendasar, nanti dari situ kita pelan-pelan naik ke G series, dari G series ke G racing mungkin Om ya. Ya. Nah, berarti Di sport, di series, di sport. oh iya, di racing. iya betul. Ya, karena pada dasarnya untuk yang G series itu mewakili shockbreaker yang lainnya ya, seperti misalnya yang tipe yang untuk Mio misalnya seperti yang DTG atau yang Pro Plus itu terwakili oleh G series. Ya, Top Prime pun terwakili oleh G series karena perbedaannya hanya pada tabungnya aja dan shock itu gas atau bukan, tapi secara penyetelan preload sepertinya harus sama aja. Ya betul. Jadi sekarang kita ngambil yang paling dasar, yang karena pada dasarnya semua itu dikatakan ada preload Om ya. Ya. Kita lihat di antara sini ada G seriesnya NMAX ya. Kita Iya. start dari situ. Yuk kita ke sini yuk. Oke. Sebenarnya sekarang kita akan coba bahas mengenai preload ya. Ya. Preload itu seperti apa? Kenapa kita harus setting preload? Kita cek dulu nih. Nah, jadi preload itu di setel untuk menentukan seg. Seg itu adalah jatuhnya atau turunnya motor nih, bodi motor saat terkena beban. Seperti sekarang dicontohkan, misalnya Om Budi naik nih. Oke, standar turunin dulu ya. Ya, standar diturunin. Nah, ini kalau bisa dilihat nih, ini turun. Nah, ini yang disebut dengan seg. Nah, seg satu orang, dua orang, terus misalnya dua orang membawa beban itu akan berbeda. Misalnya Pak Mansur, tolong kesini Pak Mansur. Silakan naik dulu. Pak Mansur naik. Nah, saat naik, saat boncengan, ini akan semakin turun. Ini yang disebut dengan seg. Kalau segnya kita tidak atur di patokan tertentu, walhasil ada beberapa hal yang terjadi. Seperti kalau kita bisa lihat, ini sisa travelnya itu udah sangat sedikit. Ini akan terjadi yang namanya bottoming. Sangat tidak nyaman dan dapat merusak seal. Jadi umur shockbreaker akan menjadi pendek. Oke, silakan turun. Jadi yang namanya preload itu kita mengatur seg atau turunnya bodi motor. Jadi panjang shock itu nanti kita akan ukur. Kita atur yang seg itu di angka 30%. 30% dari apa? 30% dari langkah atau travel shockbreaker. Jadi kalau kita bisa lihat lebih dekat, coba Om Budi tolong di standar 2 dulu. Ini Hypesoner kalau lihat, ini adalah as. As ini itu adalah travel, panjangnya shockbreaker. Kalau umumnya YSS itu dari ujung sampai ke ujung adalah 10 cm. Sehingga bila mana kita atur yang namanya seg di 30%, sisa dari panjang as ini itu 70. Nah, karena 10 dikali 30% itu 3 cm, berarti kita harus nyisain 7 cm dari panjang itu. Cuman kalau kita ngukur di asnya itu akan sulit. Sehingga yang harus dilakukan adalah kita memiliki 2 titik acuan untuk pengukuran. Kita perlu sebuah meteran. Nah, meteran ini kita tentukan dulu titik ukur untuk penyetelan preload itu atau seg ini dari mana. Misalnya dari titik bodi ini sampai ke titik baut yang di bawah. Ya, ini nanti kita akan menjadi patokan. Jadi patokannya pertama adalah bodi ini, dan berikutnya adalah baut yang di bawah sini. Dan nggak boleh berubah ya, Kang? Tidak boleh berubah. Setiap kali kita ukur itu harus menjadi acuannya 2 itu. Nah, sekarang saat posisi ini kita ukur dulu berapa saat belum ada beban sama sekali.
ya. Tadi kembali lagi ke titik acuan pertama yang di atas. Lalu di bawah sini saya akan bagian atas shock breaker. Bagian atas baut nih ya. Ini saya dapat 24,7 cm. 24,7 cm. 24,7 cm. Nah, 24,3 cm itu kita kurangi 3 cm. Kenapa 3 cm itu? Karena 30% dari travel shock breaker yang 10 cm ini adalah 3 cm. Jadi maksimal turun 3 cm dari 24,7 tadi Om ya? Iya, 24,7. Berarti 21,7 itu target set kita. Targetnya di situ mau satu orang, misalnya Om Budi yang naik saja, mau berboncengan ataupun sekiranya membawa beban banyak. Bila mana setelannya udah kita setel tapi ternyata tidak tercapai, berarti PR-nya harus ganti. Berarti ganti seri Om ya? Ya, kalau misalnya secara si preloadnya udah mentok banget ya. Betul, itu nanti ganti dengan YSS yang heavy duty seri sih ada di situ. Oke, sekarang target kita berarti tadi 21,7. Ya. Tata caranya nomor 1, pengendara naik, kemudian silakan naik, diturunin, naik ke atas, lalu dibantu oleh seseorang untuk menjaga kestabilan motor. Rem depan dan belakang tidak boleh dipencet. Lalu kita mainin dulu. Setelah posisinya sudah stabil, kita ukur. Saat diukur ini saya dapat 21,7 pas. 21,7 ini sudah pas untuk satu orang. Sekarang bila mana kita akan menambahkan beban tambahan, misalnya seperti ada boncengan satu orang lagi, ini walhasil tadi kita udah lihat bahwa motor itu turun. Sehingga kita akan memerlukan tools yang disiapkan atau sudah disediakan oleh YSS, yaitu kunci L 3 mm dan batang pemutarnya. Fungsinya untuk kunci L-nya itu untuk membuka kuncian ya. Di sini ada kuncian, kita buka dulu sebelum kita melakukan penyetelan. Lalu jelas harus turun orangnya ya. Betul. Lalu dengan bantuan tuas ini kita bisa atur preloadnya dengan kita bantu memutar. Nah, ini diputar ditambahkan berarti sampai ke bawah untuk mengejar target set tadi, yaitu di 21,7. Untuk seri ini kebetulan adalah YSS G Series Smooth. Satu dan lain itu tidaklah sama, sehingga yang disebut dengan, kalau Hypesoner suka bilang bahwa preload ini untuk mengatur keras atau empuknya shock breaker. Kenyataannya tidak. Yang mengatur keras atau empuknya shock breaker sebenarnya adalah konstanta pegas yang sebenarnya tertera pada shock breaker YSS. Di springnya ya? Di springnya gitu, di PR-nya, di spring itu ada kodenya. Jadi kalau misalnya dikatakan keras, berarti sebenarnya kerasnya PR-nya. Kalau empuk berkat karena PR-nya memang konstanta pegasnya kecil. Jadi begitu, nanti diatur sampai dapat angka target set tadi di 21,7 untuk motor ini, dengan catatan titik acuan atas ini dan baut bawah. Titik acuannya ntar untuk motor-motor yang lain seperti Aerox, ada X-Max ataupun motor yang lainnya mau Vario, PCX dan lain sebagainya, itu terserah ke Hypesoners mau menggunakan titik acuan yang mana. Jadi kurang lebih seperti itu Om ya. Ya, dan di motor NMAX pun bukan berarti bisa titik acuannya pasti 24,7 ya tadi, karena itu titik yang ditentukan oleh Kang Anto. Betul. Jadi setiap motor beda-beda, yang memudahkan Hypesoners untuk mengukur itu titiknya mana. Misalnya kalau misalnya kita ada Aerox ini, siapa tahu kita mau pakai ujung bibir body sampai ke bagian baut sini, boleh. Ataupun sekiranya motor-motor lain yang ada behelnya mungkin ya, mau dari ujung behel ke bawah, itu terserah. Cuman titik pengukurannya itu harus tetap sama di situ. Gitu Om ya. Oke, sekarang kita geser ke yang berikutnya ya. Yang berikutnya ini kalau kebetulan ini adalah G-Sport dengan ada satu tambahan, yaitu rebound ya Om ya. Betul. Oke. Di Aerox ini kita menggunakan tipe YSS yang G-Sport. G-Sport artinya mempunyai dua fitur, yaitu spring preload dan satu lagi adalah rebound yang ada di bawah sini. Nah, sebenarnya apa sih Kang yang dimaksud dengan rebound itu? Setelan yang berikutnya, yang dua berikutnya ini, rebound dan compression, itu sama-sama yang disebut dengan tahanan. Nah, tahanannya apa? Nah, karena kita akan bahas rebound, itu adalah tahanan saat per sudah tertekan, itu dia akan mau kembali ke semula, berarti proses memanjang. Nah, ini memanjang itu tidak boleh sekaligus. Kalau misalnya memanjang sekaligus, otomatis nanti kita di pantat rasa tertekan, sehingga kita harus perlambat yang namanya posisi balik ke semula. Itu yang disebut dengan rebound. Nah, setelannya untuk di YSS itu ada dua tipe ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ataupun yang perlu bantuan
obeng min. Ini pun di tengahnya tetap ada untuk obeng minnya. Sekarang sebelum kita ngobrolin masalah bagaimana cara nyetingnya, start awal untuk nyeting itu seperti apa? Pertama kita harus tahu jumlah klik di setelan kita ada berapa. Caranya kita putar dulu, abisin jarum jam sampai dia nutup, sampai udah nggak ada lagi. Lalu kita cari klik pertama, balikin. Nah, ada 1 klik. Dari sini kita hitung lawan jarum jamnya itu ada berapa kali klik. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28. Berarti karena ada 28, titik startnya adalah di tengah-tengah dari 28. Jadi kalau kita punya settingan ujung ke ujung 28, kita di tengah. Berarti 28 dibagi 2 ya Om ya? 14. Kita taruh di posisi 14 dulu. Dengan cara kita balikin lagi lawan jarum jam sampai mentok. Searah jarum jam ya? Ya, searah jarum jam. Nah, dari sini kita hitung 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini di 14 itu adalah titik tengah antara full fast rebound sama slow rebound. Slow rebound itu stylenya searah jarum jam, sedangkan untuk fast rebound berlawanan jarum jam. Jadi kita ngitung nambah dan ngurang. Kapan sih kita nambah rebound dan kapan kita ngurangin? Alias kapan kita perlu fast rebound dan kapan kita butuh slow rebound. Saat kita merasa di atas motor nih, karena setelan saya, Om Budi atau Hype Zoners itu nggak akan sama. Di saat motor terasa tidak stabil, andaikan kita lagi melaju cukup kencang dan tapi terasa motor goyang-goyang nggak stabil, itu kita harus tambahkan yang namanya rebound atau kasih yang namanya slow rebound, arah jarum jam. Selain dari itu, kapan kita kurangin yang namanya rebound? Kalau misalnya terasa shock breaker itu keras, suspensi terasa keras ya, atau kita lagi di jalanan, semua permukaan dari batu kecil dan permukaan jalanan terasa, sebenarnya ada kemungkinan tekanan ban terlalu keras. Tapi bila mana tekanan ban sudah pas, berarti ini kita harus kurangin rebound atau kita kasih fast rebound. Tapi gimana sih caranya kasih berapa klik? Saya kasih 1 kah, 2 klik kah, 5 klik kah, atau 10 klik? Baiknya untuk yang namanya nyetel, saat kita sudah di tengah di sini, bila mana sekarang kita harus kurangin rebound atau kita butuh fast rebound, kita geser lawan jarum jam 5 aja dulu. Dari 5 ini ternyata masih kurang terasa, tambahin lagi, kurangin lagi 5. Nah, saat udah kita kurangin 5, tapi ternyata kebablasan kebanyakan nih, baru kita balik lagi sedikit demi sedikit. Jadi kita balik lagi, kita kasih 3, jadi kita di tengah-tengah. Jadi kita main, kita dapat titik tengah yang sesuai. Setelah itu sebisa mungkin catat kira-kira berapa klik untuk settingannya. Karena apa? Settingan untuk di jalanan yang halus, di jalanan yang berlubang itu tidaklah sama. Jadi rule of thumb-nya itu kalau sekiranya kita di jalanan yang mulus, banyak tikungan, high speed cornering, itu kita butuh rebound banyak atau kita butuh yang namanya slow rebound. Dan saat kita di jalanan yang jelek, misalnya kita lagi ke pedesaan gitu, kita butuh yang namanya fast rebound, yaitu kita lawan jarum jam. Kurang lebih seperti itu Om Budi. Ya. Kalau jadi jangan sampai salah ya. Pokoknya sebenarnya patokannya tadi ya, ketika jalan kita akan melalui jalan yang banyak batu-batuan yang nggak mulus, itu kita pakai yang namanya fast rebound. Ya. Ketika jalannya mulus, di mana corneringnya enak, kita pakainya yang slow rebound ya. Slow rebound. Jadi kalau misalnya istilah fast sama slow itu bingung, kita mainnya plus minus. Plus arah jarum jam, minus lawan jarum jam. Gitu. Kan mungkin lebih simpel. Jadi karena mungkin timbul banyak pertanyaannya karena bingung itu. Ini ada istilah fast sama slow. Yeah. Jadi sekarang mungkin untuk ini biar lebih mudah, kapan ditambahin, kapan dikurangin kali Om ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada udah istilahnya rebound kapan ditambahin dan kapan dikurangin. Panduannya seperti tadi. Atau yang ada di sini teman-teman bisa baca. Hype bisa baca. Di shockbreaker WSS yaitu ini biasanya ada di 2 seri tertinggi, yaitu G-Top dan G-Racing. Itu yang disebut dengan kompresi atau compression. Yang membedakan antara G-Racing dan G-Top itu adalah dimana kalau misalnya kita punya G-Top,
untuk compressionnya itu hanya ada satu, sedangkan untuk G-Racing ini ada dua, ada low dan high. Ini memang banyak pertanyaan dari Hyperzoners, ini nyetingnya gimana sih, fungsinya seperti apa? Sama halnya kayak Om Ari nih. Iya. Ini Om Ari nggak pahamnya atau nggak ngertinya di mana nih untuk kompresi? Cara nyeting, pertama cara nyeting dan keduanya itu ini ada tulisan nih, low com dan high com. Oke. Nah, ini cara nyetingnya gimana, Om? Oke, gini. Kompresi sendiri udah paham? Lebih baik dijelasin Oke. lagi deh supaya yang ini juga tahu semua kan. Seperti tadi kita bahas di Sport, kita bahas rebound. Rebound itu adalah tahanan di mana shock breaker itu mau kembali ke posisi semula. Sedangkan untuk kompresi itu adalah kebalikannya. Kompresi itu adalah tahanan di mana pas posisi permanekin atau tertekan. Kalau misalnya nggak ada kompresi, walhasil pas kita kena misalnya kena posisi tidur gitu kan ya, pas ban itu ketekan posisi turun, dia akan turun seadanya ada-adanya per. Ini bisa dibilang, ada orang bilang dibikin hard atau soft. Tapi hard atau softnya itu adalah tahanannya tadi. Kalau keras atau empuknya shock breaker itu murni dari yang namanya spring atau per. Nah, ini adalah tahanan Om Ari ya. Ya. Jadi biar motor tuh kalau misalnya kita dudukin tuh nggak langsung plops, nggak sekaligus jatuh ya, oke, gitu. oke. Nah, bedanya ada low dan high. Low itu misalnya di saat mainnya dikit Om, ketekan-tekannya dikit. Dalam waktu yang sama ya. Jadi misalnya kita lewat jalan yang bumpy, tapi keriting, ya. mainnya sedikit. Oke. Mainnya dikit, itu untuk low. Sedangkan high com yang disebut di sini high adalah di mana travelnya banyak. Oke. Jadi seperti misalnya kita lewat jalan yang lubangnya banyak tuh kan, dia mainnya banyak tuh. Itu high com. Nah, biasanya kalau untuk nyetingnya, untuk mudahnya kita ukur dulu nih. Nah, seperti shock breaker yang tadi juga, itu setelannya kalau nih Hyperzoners lihat nih yang untuk rebound, kalau untuk G-Racing itu dia nggak ada putarannya, harus pakai obeng min. Nah, di sini ini bisa pakai tangan atau bisa pakai obeng. Sama, kita ukur dulu, kita mulai dari yang low ya, kita balikin ke paling kanan, kita tambahin sampai full, sampai mentok, balik satu. Kita hitung dulu ada berapa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31, balik 1, 30 ya? Ya. Nah, ini juga sama kita hitung. Habisin dulu. Nah, selalu nih ya, kalau mentok ini, cari klik berikutnya. Nah, ini klik pertama. Dari sini kita mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Habis. Klik terakhir 30. Berarti sama-sama 30 nih Om Ari ya. Sama kayak rebound tadi, kita start itu harus di tengah. Berarti kita mentokin lagi sampai habis. Klik pertama, di sini kita tambah 15. Tu waga 4 ma, tu waga 4 ma, tu waga 4 ma. Ini titik start untuk low, sama untuk high-nya juga. Tu waga 4 ma, tu waga 4 ma, tu waga 4 ma. Ini udah sama-sama di tengah nih Om ya. Oke. Sama-sama di tengah. Lalu kapan ditambah? Berarti kita butuh hard ya. Kapan dikurangin? Oke. Jadi untuk catatan Hyperzoners, dimana kalau ditambahin itu berarti putar arah jarum jam, dikurangin itu lawan jarum jam. Kalau sekiranya motor terasa tidak stabil, jadi misalnya lagi jalan, motor kok goyang pantatnya ya. Nah, goyang itu ditambahin. Jadi terasa terlalu empuk ataupun gak stabil, ditambahin arah jarum jam. Oke. Nah, untuk nambahinnya sama kayak rebound juga, per 5 klik. Jadi kalau kurang tambah 5, kalau kurang lagi tambah 5, kalau kebanyakan baru balik dikit-dikit. Iya. Gitu. Nah, lalu kapan dikurangin ya? Kalau motor terasa keras, kayak shock breaker nggak jalan gitu ya, Ya. itu dikurangin. Kuncinya di situ. Jadi kalau aduh ini shock breakernya kerasa keras, ada dua kemungkinan. Springnya terlalu keras atau kompresinya terlalu keras, terlalu banyak. Gitu. Jadi di sini nanti Om Ari tinggal main Om. Nanti untuk kiri kanan, biasanya kalau saya nyeting itu kita cari jalan yang mulus dulu, setting dulu yang low, lalu baru cari jalan yang jelek.
dari sini kita mainin kurang kemana. Oh. Gitu. Iya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya ntar Hypesoners mau nyeting, saran dari saya itu low-nya dulu, baru yang high-nya. Karena jalanan mulus lebih mudah dicari mungkin ya di dekat di perumahan atau di mana. Sedangkan jalan jelek itu kan agak kadang-kala ya harus ke sisi kota ya. Nanti di situ baru di setel untuk high compression. Gitu kira-kira Mari. Tapi nyetingnya ini tetap kita harus tes ya. Oh harus Ya. harus dicobain. Dan mungkin banyak yang mau tanya juga, postur tubuh dan berat badan itu pengaruh nggak? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Berat badan itu memang di setel seperti yang di awal itu adalah dari preload. Oke. Nah, preload ini untuk nanti berat badan dan bawaan. Jadi kalau misalnya Om Mari boncengan atau sendiri terus misalnya lagi nggak pulang-pulang ke rumah 2 bulan misalnya kan bawa barangnya banyak gitu kan ya. Ini kan pasti bobotnya akan berat. Jadi harus di setel dari preload dulu. Itu kunci utama. Preload. Karena semua suspensi ESS itu ada yang namanya preload. Cuman kalau yang lain nggak ada. Iya. Dari situ baru main ke yang lain. Jadi intinya preloadnya sudah dapat. Preload sudah dapat, lalu sebisa mungkin di saat kita mau nyetel, preload kita dapat untuk bagian low, untuk compression dan rebound itu di tengah. Oke. Dari situ main nanti kerasa ini. Ntar ini kerasanya ngayun ke bawahnya terlalu keras. Gitu kan ya. Kita main di sini dulu boleh. Soalnya kalau kita lihat lagi yang namanya shockbreaker misalnya seperti yang G-Sport itu kan compression kita nggak bisa mainin tuh. Ya kan? Fix seperti itu. Kita hanya bisa main di rebound. Jadi kalau misalnya ini mau di fix di sini, seolah-olah ini nggak ada fiturnya, main di rebound. Kalau main rebound nggak dapat, rebound balikin lagi ke tengah. Ini turunin dulu compressionnya, baru main rebound. Gitu. Perlahan. Jadi memang yang namanya tuning, mungkin Om Ari juga namanya tuning mau suspensi, mau mesin itu kadang-kala nggak sekali jadi. Ya, berkali-kali. Gitu. Jadi kelebihan dari suspensi yang adjustable seperti ini yaitu bisa dituning, yaitu orangnya seperti apa, jalurnya seperti apa, kecepatannya seperti apa. Jadi nanti ini kenapa kita pilih misalnya untuk G-Racing ini, karena fiturnya paling lengkap, bisa mendukung semua jenis jalanan, gaya berkemudi orang, gitu kan, berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu Hypesoners. Jadi sebenarnya kalau Hypesoners perhatikan, yang namanya nyeting shockbreaker itu tidaklah sulit. Cuman kadang-kala Hypesoners melihat itu karena istilah-istilahnya cukup membingungkan, jadi kayak memusingkan. Tapi pada dasarnya seperti tadi ya, kalau kita bicara masalah preload itu adalah kita atur seberapa banyak sih motor jatuh atau yang disebut dengan sag saat kita dudukin atau kita kasih beban, barang bawaan dan lain sebagainya. Itu nanti kita tentukan. Kalau emang yang kami sarankan adalah 30%. Nah selain itu juga ada 2 setelan lagi yang sebenarnya ini berlawanan ya. Ada rebound sama compression. Nah, di mana kalau rebound itu adalah menahan laju baliknya shockbreaker ke titik semula, dan compression itu adalah menahan lajunya Ketika tertekan. Jadi dasarnya seperti itu. Seperti yang udah kami bicarakan tadi, mudah-mudahan teman-teman jadi paham sehingga shockbreaker ESS yang Hypesoners pakai itu bisa disetting secara optimal dan nyaman untuk dipakai sehari-hari untuk Hypesoners. Gitu Om ya? Ya, jadi jangan sampai beli shockbreaker yang ada fiturnya banyak, tapi ternyata nggak bisa setting sehingga shocknya kerasa kurang maksimal nih. Betul sekali. Jika Hypesoners mau tahu mengenai produk-produk yang tadi kami bahas, Hypesoners bisa langsung kunjungi ke www.onetipstore.com. Atau jika Hypesoners masih punya pertanyaan, bisa langsung tuliskan pada kolom komentar atau WhatsApp ke 0813 1970 2000. Mau beli, Hypesoners bisa langsung kunjungi e-commerce yang linknya ada pada kolom deskripsi. Atau langsung aja datang ke toko One Team Network yang ada dari Hypesoners. Mau pasang lebih asik di mana? Di HPZ ya? Main ke HPZ. Ya. Ada di kota mana aja Om? Ada di Jakarta, di Bali, Surabaya, Lombok, dan Yogyakarta. Nah berikutnya kira-kira HPZ ada di mana ya? Kasih tahu. Kira-kira ada permintaan dari Hypesoners di kota tertentu? Curhat langsung di kolom komentar. Oke gitu ya Hypesoners, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Ciao. Bye-bye.